Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodia Sugarti dengan NIM 2121191. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang taksis dan mukhasis. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang taksis terlebih dahulu. Taksis adalah penghususan atau pembatasan suatu hukum. Nah, di mana awalnya hukum ini bersifat umum lalu ditaksiskan atau dikhususkan. Jadi, hukum yang bersifat umum itu dikhususkan karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, contohnya yaitu hukum potong tangan bagi yang mencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, hukum umumnya di sini ialah bagi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, tidak dijelaskan, diperintahkan untuk dipotong tangannya, namun tidak dijelaskan apakah dia mencuri hal terkecil hingga terbesar tersebut sama-sama dipotong tangannya atau bagaimana. Kemudian ayat tersebut ditaksis, misalnya ditaksis dengan hadis. Salah satunya yaitu ditaksis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya yaitu tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 14 dinar. Nah, 14 dinar ini kurang lebih 13 juta. Jadi hukum yang awal tadi, hukum umum tadi mengatakan setiap pencuri itu dipotong tangannya, lalu dikhususkan dengan hadis ini. Jadi jika si pencuri itu tidak mencapai 14 dinar maka tidak dipotong tangannya. Namun jika mencapai 13 dinar atau 13 juta maka hukum tersebut dipotong tangannya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke macam-macam taksis. Macam-macam taksis ada 6. Yang pertama yaitu taksis atau mentaksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna syalasata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru' atau suci. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwasanya wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu sampai 3 kali ia suci. Nah, ketentuan tersebut berlaku umum bagi mereka yang hamil atau tidak. Akan tetapi ketentuan tersebut ditaksis atau dibatasi oleh Quran surah At-Talaq ayat 4, yang artinya yaitu perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi, maksud taksis yang pertama ini secara umum bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah 3 kali suci. Tidak dijelaskan apakah wanita itu hamil atau tidak. Hanya saja dia menjelaskan jika kita mentalak wanita, jadi masa iddahnya itu 3 kali suci. Nah, lalu ditaksis oleh surah At-Talaq ini bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan, tidak 3 kali suci gitu maksudnya. Nah, jadi saya simpulkan di sini. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah 228 tadi menjelaskan masa iddah perempuan yang ditalak itu yaitu sampai 3 kali suci. Nah, ditaksiskanlah oleh Quran surah At-Talaq yang mana jika bagi perempuan yang hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, begitu. Nah, yang kedua yaitu mentaksis Al-Quran dengan sunnah.
Nah, seperti yang saya jelaskan yang contoh yang pertama tadi, yaitu hukum potong tangan bagi laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38 tadi. Nah, ayat 38 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasariku wasyariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakallam minallah wallahu azizul hakim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38 ini dijelaskan bagi orang-orang yang mencuri, baik itu laki-laki dan perempuan, maka harus dipotong tangannya. Jadi itu yang disebut dengan hukum secara umum. Lalu ditaksiskanlah oleh hadis atau sunnah tadi kan, tadi kan Al-Quran dengan sunnah. Nah, ditaksislah oleh hadis. Hadis itu kan termasuk sunnah yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tuqta'u yadu sarikin illa fayirubu'i diyanar fasoidan. Nah, yang artinya tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri 1/4 dinar atau lebih dari 1/4 dinar. Nah, jadi ditaksislah hukum umum tadi atau dikhususkan karena adanya sebab tertentu. Jadi jika seseorang itu mencuri lebih dari 1/4 dinar, barulah dipotong tangannya. Jika tidak sampai 1/4 dinar atau 13 juta, maka tidak dipotong tangannya. Itulah yang disebut dengan taksis itu dikhususkan karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam taksis yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu mentaksis hadis dengan Al-Quran. Nah, berarti hadis dahulu baru ditaksiskan oleh Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawado'a, yang artinya sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Jadi di sini berarti sholat kita tidak sah jika kita tidak berwudu atau sebelum kita masih kita berhadas atau sebelum bersuci. Kemudian hadis tersebut ditaksis dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya yaitu jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kamu dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Jadi secara umum hadis tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang itu harus berwudu setiap akan melaksanakan sholat. Jadi di sini hadis tadi menjelaskan sebelum kita sholat berarti kita harus berwudu. Berwudu itu kan dengan air. Nah, jadi ditaksiskanlah oleh Quran Surah Al-Maidah ayat 6 ini. Berarti kita itu dijelaskan bahwasanya kita boleh melakukan tayamum jika kita dalam keadaan tertentu, misalnya kita sulit menemukan air di tempat tersebut, jadi kita tidak harus berwudu. Nah, itulah yang disebut dengan mentaksis hadis dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu Al-Quran dengan ijma. Jadi di sini yang keempat kita akan mentaksiskan Al-Quran dengan ijma. Sebelumnya ijma itu ialah kesepakatan para ulama. Contohnya yaitu dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang perintah wajib sholat Jumat. Nah, di sini saya akan membacakan artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya sholat Jumat dan berlaku bagi semua orang atau baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang, semua orang gitu. Jadi itu yang disebut dengan hukum secara umum. Nah, kemudian ayat tersebut ditaksis dengan ijma atau
kesepakatan para ulama bahwasanya wanita, budak, anak-anak tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Begitulah, itulah yang disebut dengan mentaksisnya. Nah, kita lanjut dengan taksis yang kelima, yaitu Al-Quran dengan qiyas. Contohnya yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu tentang zina. Yang artinya yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan qiyas. Jadi kan udah saya bacakan tadi ayat Al-Qur'annya itu An-Nur ayat 2. Nah, terus ditaksiskan dengan qiyas. Sebelum kita mentaksiskannya dengan qiyas, saya akan menjelaskan apa itu qiyas. Nah, qiyas itu penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, sehingga didasarkan pada hukum yang sudah ada ketentuannya dengan syarat memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan perkaranya. Jadi tadi kan dalam Quran surah An-Nur ayat 2 yaitu tentang zina, di mana laki-laki dan perempuan yang berzina itu deralah 100 kali keduanya. Jadi selanjutnya tidak dijelaskan apakah yang didera apakah laki-laki dan perempuan itu mendapat laki-laki 100 kali dera, perempuan 100 kali dera, atau 50-50. Jadi situ tidak dijelaskan. Nah, oleh sebab itu ditaksiskanlah dengan Quran surat An-Nisa ayat 5, yang artinya apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan merdeka atau yang tidak bersuami. Maka di sini taksisnya itu maksud dari Quran surah An-Nur itu ketentuan hukumnya yaitu bagi orang yang berzina adalah 50 dera laki-laki, 50 dera perempuan. Nah, selanjutnya yaitu mentaksis dengan pendapat para sahabat. Nah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang mentaksiskan suatu perbuatan. Nah, di sini jumhur ulama berpendapat bahwa taksis dengan pendapat sahabat tidak diterima karena mereka hanya menerima lafaz-lafaz umum dari Nabi. Jadi jumhur ulama itu dia hanya mendengarkan hukum yang memang ia dengar diterima karena mereka hanya menerima lafaz-lafaz umum dari Nabi. Jadi jumhur ulama itu dia hanya mendengarkan hukum yang memang ia dengar dari Nabi. Nah, sedangkan Hanafiyah atau Hambaliyah dia menerima taksis berdasarkan pendapat para sahabat dengan syarat sahabat itu sendiri yang meriwayatkan hadisnya. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini yaitu sahabat Nabi, yang hadisnya menjelaskan hukuman bagi orang yang murtad, yang artinya barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Berdasarkan perkara ini jumhur ulama berpendapat bahwa berarti bagi orang yang murtad tersebut harus dibunuh karena dia mendengar langsung dari perkataan Nabi katanya. Nah, sedangkan Hanafiyah dan Hambaliyah berbeda pendapat, yang mana mereka berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh sedangkan laki-laki yang murtad dibunuh. Hal ini didasarkan oleh Ibnu Abbas sebagai periwayat hadis. Jadi Hambali dan Hanafiyah ini bertanya dulu ke Ibnu Abbas, apakah laki-laki yang murtad dan perempuan murtad itu dibunuh? Ternyata Ibnu Abbas mengatakan tidak, kalau laki-laki yang murtad dibunuh kata Rasulullah, sedangkan perempuan tidak dibunuh gitu. Jadi yang mendengar itu hanya Ibnu Abbas, sedangkan jumhur ulama itu tidak bertanya, tidak dijelaskan oleh Nabi hal yang seperti itu. Jadi mereka hanya menegakkan hukum yang hanya ia dengar langsung oleh Nabi. Nah, jadi itulah macam-macam dari taksis. Ada 6 tadi kan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir mengenai mukhasis. Nah, mukhasis ini yaitu
dalil yang hukumnya bersifat umum lalu ditaksiskan atau dikhususkan. Hal itulah yang disebut dengan mukhasis. Jadi mukhasis itu kan tadi ada dalil yang menunjukkan ayat taksis. Jadi hasil dari Al-Quran atau Al-Quran sama Al-Quran yang telah ditaksis, maka hasilnya itu disebut dengan mukhasis. Itu yang dapat saya pahami. Jika dari penjelasan saya, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.